الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang sangat dimuliakan Allah dan sangat saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sedalam-dalamnya, seikhlas-ikhlasnya, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertemu di bulan yang istimewa dan mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat lahir dan batin, fisik dan mental. Ini satu karunia Allah untuk kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita nanti sebagai hamba Allah di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan, melaksanakan ibadah puasa dengan seluruh rangkaian yang ada di dalamnya sampai akhir bulan ini, dan kita berhasil meraih dan mencapai satu predikat yang tertinggi yang disediakan Allah di bulan suci Ramadan ini untuk menjadi manusia-manusia mulia, yaitu manusia-manusia muttaqin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, dalam pandangan Allah, dalam penilaian Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, dengan motivasi ayat ini dan ayat-ayat yang sangat populer di bulan Ramadan ini, bahwa dengan puasa diharapkan kita untuk mencapai gelar yang muttaqin. Hadirin dan hadirat, para pemirsa yang sangat saya muliakan, kemudian salam dan sholawat semoga terus menerus tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi contoh dan teladan untuk semua umat manusia, khususnya kita orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan yang disiapkan Allah setahun sekali ini punya makna yang sangat tinggi dan luas sekali untuk kita. Ya, oleh karena itu jauh sebelumnya, sebelum tiba Ramadan, tentu kita sudah menyiapkan diri untuk membuat program-program, rencana-rencana yang harus kita lakukan di bulan Ramadan supaya gelar takwa itu dapat kita raih. Ya. Oleh karena itu, dengan program-program ini, terutama program pendekatan diri kepada Allah lewat sholat tarawih dan lewat membaca Quran, paling tidak dua ini, ya, dan masih banyak lagi, ya. Tapi paling dia ini fokus kita, bagaimana supaya sholat tarawih ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan ada dalam pemikiran kita, wah
sholat sunat saja kok. Kan hukumnya cuma sunat. Artinya dalam hukum Islam kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa. Ya memang betul itu. Tetapi untuk orang yang beriman, yang sangat menyadari makna dan hikmah Ramadan itu, dia tidak begitu. Dalam pola pikirnya, dia mengatakan memang sunat. Ya, kita kerjakan dapat pahala yang banyak sekali dilipat gandakan Allah di bulan Ramadan. Tapi kalau kita tinggalkan, kita rugi. Ya, kita rugi karena bulan Ramadan ini bulan khusus yang disediakan oleh Allah untuk umatnya, dan banyak lagi pahala-pahala secara khusus juga untuk umatnya. Jadi sangat rugi sekali kalau kita tidak maksimal di dalam kita melaksanakan ibadah, ya. Nah, alhamdulillah di pesantren Hidayatullah ini sudah beberapa tahun berjalan ini, ya, kita telah banyak santri-santri kita yang sudah hafiz, yang sudah banyak hafal Quran, sehingga tahajud kita setiap malam kita selesaikan 1 juz. Ya, berarti 1 bulan itu kita mendengarkan bacaan Quran yang betul-betul standar. Ya, mereka yang bacanya itu mereka yang punya sanad, ya, yang sanadnya ya bertemu ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kalau di Hidayatullah ini sudah tidak asing lagi, yaitu Ustadz Bahrun Musyaddad. Ya, nah, ini sudah tiap malam tahajud beliau yang isi. Kemudian sholat tarawih untuk umum, artinya untuk para santri yang mungkin tidak kuat bangun malam, itu sediakan tarawihnya. Nah, sudah kurang lebih 5 tahun terakhir ini juga kita juga 1 juz 1 malam tarawihnya, ya. Ya, kemudian itu semua dilakukan oleh santri-santrinya Ustadz Bahrun yang sudah dapat sanad juga. Ya, subhanallah. Ya, jadi saya sebagai pribadi sangat bersyukur dan bergembira sekali, dan sangat rugi kalau saya sampai absen atau lalai dalam ikut tarawih, apalagi sholat tahajud, karena mendengarkan bacaan-bacaan langsung dari orang-orang yang punya sanad. Subhanallah, ya. Nah, mudah-mudahan dengan pendekatan diri kita kepada Allah ini, kita merasakan bahwa setiap tahun itu perasaan kita kepada Allah itu ada rasanya dalam hidup ini, ya, kalau kita bersama dengan Allah, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai, ya. Nah, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Quran itu surah Al-Baqarah 194, di ujung daripada ayat 94 Allah mengatakan, wa'lamu, ketahuilah kalian semua, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, ini kalimat sederhana, tapi kalau direnungi luar biasa. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ya, contoh atau perbandingan yang tidak pas, tetapi paling tidak menjadi gambaran bagi kita. Katakanlah orang yang terhebat di dunia ini, entah kekuasaannya, entah kekayaannya, entah ilmunya, tapi dia tetap manusia. Kemudian dia bersama dengan kita, ya, yang punya kekuasaan, yang punya uang, yang punya ilmu, yang punya fasilitas segala-galanya, dan dia menentukan dunia ini. Kalau dia bilang A, dunia mengatakan A, dia bilang B, dunia mengatakan B. Nah, kemudian dia bersama-sama kita, ya, bersama-sama kita, betapa senangnya kita. Ya, itu baru manusia dengan manusia, tapi manusia punya batas, paling-paling hidup di dunia ini saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya bersamanya, itu bukan cuma sampai di dunia, sampai kita kembali kepada Allah di alam kubur, di alam akhirat, sampai ke surganya dia akan bersama-sama dengan kita. Masya Allah, Allah pemilik segala-galanya, dia yang menghidupkan kita, dia yang menjamin rezeki kita, dia yang memberikan segala-galanya kepada kita. Dia mengatakan saya akan bersama dengan orang bertakwa. Nah, ini harus kita rasakan, harus kita capai di dalam bulan Ramadan ini, ya. Karena anta'lamallah, ketahuilah orang yang bertakwa itu merasa, ya, kalau dia itu selalu bersama dengan Allah di mana saja,
Ya, dikala dia kaya, dia merasa bersama Allah, dikala miskin, dia merasa bersama Allah, dikala orang ramai, dia merasa bersama dengan Allah, dikala sepi sendirian, ya, dia merasa bersama dengan Allah. Nah, masalahnya yakin apa tidak kepada Allah. Itulah sebabnya orang untuk menjadi takwa kepada Allah itu modal dasarnya harus yang dimiliki adalah iman. Makanya tatkala Allah memanggil untuk berpuasa itu, Allah mulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wahai orang yang percaya betul kepada Allah dan akhirat. Nah, kalau kamu percaya dengan aku dan percaya dengan akhiratku dengan seluruh jaminannya, aku berikan kepada kamu namanya puasa. Ya, kewajiban ini bukan hanya untuk kamu tapi untuk orang-orang sebelum kamu, karena aku inginkan supaya dalam hidup ini kamu punya bekal di dunia sampai di akhirat ada takwa. Sebagai Allah mengatakan watazawwadu, berbekallah. Kita disuruh berbekal hidup ini, ya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Wattaquni, bertakwalah kalian kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya pikiran yang cerdas, yang sehat akalnya. Nah, di mana sarananya? Ternyata Allah Maha Pemurah, disediakan lagi 1 bulan khusus untuk kita mencapai bekal yang diperintahkan Allah menjadi manusia takwa. Subhanallah, banyak lagi sebetulnya ayat-ayat dalam Quran yang berikan jaminan kepada orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Tapi karena keterbatasan waktu, ya cukup satu saja untuk direnungi. Wa'alamu, ketahuilah, artinya pelajarilah, ya, dalamilah, renungkan baik-baik bahwa sesungguhnya Allah itu akan bersama dengan orang yang bertakwa. Oleh karena itu mari kita dalam bulan Ramadan ini jangan sampai ada waktu sedikit pun untuk kita manfaatkan buat pendekatan diri kepada Allah lewat minimal 2 tadi saya katakan. Lewat malamnya kita tarawih, kemudian kita siangnya berpuasa, kemudian kita membaca Quran, ya. Insya Allah, ya, ditambah dengan infak, ditambah dengan zikir, ditambah dengan memberikan takjil dan lain sebagainya. Semua kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah dan akan kita dapatkan nanti hasilnya setelah akhir Ramadan ini dan lebih akhir lagi kalau kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah dan maunahnya kepada kita untuk kita bisa manfaatkan waktu dan kondisi Ramadan sebaik-baiknya supaya gelar takwa dapat kita raih dalam 1 bulan ke depan ini insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat motivasi kita semua, khususnya di bulan Ramadan, bulan yang mulia yang disediakan Allah khusus untuk orang-orang yang beriman di dalam usahanya untuk mendapatkan bekal yang terbaik di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.